AP ya. Biasa pertama konfigurasi dulu kalau training. Jadi konfigurasi biasanya di sini vendor type, yang dijelasin vendor type, payment code, account, sama konfigurasi. 4. Ya. Vendor type ini sama seperti di AR. Kalau AR itu kan AR type. Jadi nanti di sini vendor type itu jenis dari tipe vendornya itu nanti ada apa aja, AP Trade, AP Other, atau AP Petty Cash. AP Trade itu yang dipakai nanti kalau misalkan transaksinya yang dari si inventory. AP Other itu transaksi yang langsung di jurnal, transaksinya yang langsung di jurnal di AP. Jadi contoh kayak jurnal jasa, maintenance itu nanti jurnalnya di AP. Kemudian AP Petty Cash biasanya ini nggak usah nih, AP Accrual sama seperti AP Other, AP Accrual. Kemudian AP Petty Cash itu setiap pembelian yang transaksinya tetap dari inventory, yang nantinya pembelian itu langsung dibayar sama si hotel. Kan beli di toko nggak mungkin dia berhutang kan, langsung dibayar. Bayar itu nanti menggunakan apa? Pakai cash. Cashnya itu nanti jurnalnya menggunakan apa? Berarti lawannya AP Petty Cash pada si banknya dia misalkan apa? Petty Cash. Pengeluarannya kan Petty Cash atau Hostbank General Kasir. Lawannya nilai ya. Lawannya nanti expand pada si AP Petty Cash. Setelah dibayar baru lawannya adalah AP Petty Cash pada si banknya dia apa, Hostbank General Kasir atau Petty Cash General Kasir. Oh itu di CL-nya itu maksudnya dibuat ini. Di sini lah. Oh di sini juga. Di AP. Lo hutang nih, lo beli. Yang gampang deh. Yang hutang dulu. Lo beli misalkan sayur-sayuran. Term payment-nya atau batas waktu pembayarannya itu adalah 15 hari. 15 hari itu sebelum lo bayar, itu kan akan jadi hutang lo. Hutang lo itu nanti akan ditaruh di cowa mana dulu. Kan jadi AP Trade. Sebelum dibayar itu dia akan masih menjadi hutang atau si trade-nya ini. Maka nanti dari semua transaksi yang belum dibayar itu akan ditampung pada si cowa AP Trade. Pas udah nanti lo bayar, dia akan ngebunuh dari si AP Trade-nya. Lawannya apa sih? Lawannya pada pembayaran lo menggunakan apa? Bank atau Hostbank General Kasir. Itu juga dengan ini. Sama AP Other. AP Petty Cash juga sama. Kalau AP Petty Cash kan langsung dibayar. Lo beli di toko kan nggak mungkin lo hutang, pasti langsung dibayar. Petty Cash di AP Order ini nanti juga. Enggak lah, buat satu lagi. 083 misalkan Petty Cash atau apa. Kalau ini langsung di jurnal cuy. Enggak di jurnal lah, tetap dari inventory. Oh tetap di jurnal. Udah nggak? Udah. Kalau Buatannya biasa biasa. dari inventory Petty Cash untuk inventory tapi yang langsung dibayar. itu Petty Cash kan ada yang jurnal langsung itu Di AP ya. telepon contohnya gitu ya. Ya. Oke. Kemudian di sini ada account code, payment code. Payment code ini untuk buat banknya nanti. Jadi sewaktu pembayaran nanti dia menggunakan bank apa aja sih yang dipunya dia yang untuk bayar ke supplier. Nanti tinggal buat new, description-nya nama banknya apa, cowanya ini nanti samain sama cowok yang di GL nanti. Tapi dia narik kan buat ya. Narik. Ini kan di sini narik. Otomatis AC numbernya juga otomatis ini kan, name-nya juga kan otomatis. Iya. Berarti yang kita ambil buat tuh code sama description doang. Oke. Kalau ini untuk pembayaran menggunakan jumlah kas tadi ya. Untuk Petty Cash tadi. Iya. Pokoknya pembayaran langsung di pembelian yang langsung dibayar cash.
pada saat itu juga. Lo beli lo langsung bayar. Oke. Kemudian account code. Ini yang nantinya di sini ada account group. Account group ini nanti di setup sebelum transaksinya dari inventory ditransfer ke AP. Sama seperti di inventory kan ada NGL consum to GL, transfer consum to GL. Itu di inventory khusus untuk issuing. Tapi untuk si pembelian receiving itu nanti setupnya di sini account group. Kalau di sini belum di setup, setelah receivingnya itu ditransfer ke AP, maka coanya nanti pasti akan masih kosong. Nah, di sini ada keterangannya group setting GP main. Apa sih GP ini adalah grup? Apa sih grup? Grup ini adalah grup yang di inventory, group of itemnya. Jadi grup di inventory itu ada apa aja sih? Misalkan ada seafood, ada vegetable, ada meat poultry. Kemudian di sini ada GS. Apa sih GS? Adalah store. Store sih apa? Store ini adalah store yang dipakai di inventory juga atau cost centernya. Jadi biayanya nanti dia akan masuk ke store mana sih? Kemudian di sini ada account code. Account code ini nanti coanya dari transaksi itu akan dibebankan kemana? Misalkan grup 110 ini adalah seafood. Kemudian store-nya ini adalah kitchen. Description-nya tetap namain inventory aja. Tapi coanya nanti dia masukin kemana? Ke inventory food juga atau ke si coanya si kitchen, misalkan cost-nya kitchen. Nah, nanti diarahin ke sesuai dengan coanya dia. Kan nanti setelah dia transaksi ditransfer ke AP, otomatisly dari si AP dia nggak ngikut satu-satu lagi coanya. Jadi kalau di sini itu udah import dari inventory atau gimana? Enggak, lo setting sendiri di sini. Oh, ini manual juga semuanya. Manual. Ini nanti lo setup di hotel. Lo kasih tahu aja ke cost controlnya biar dia yang ngarahin. Cuman lo harus kasih tahu GP apa sih? Grup ini apa sih? Grup ini adalah dari group of item yang di inventory. Di inventory, grup itemnya itu ada apa aja? Ada seafood, poultry, meat and poultry, vegetable, kan ada di inventory. Kemudian store-nya dari grup ini 110, misalkan seafood. Grup 110 ini nanti dipakai oleh departemen mana aja sih? Misalkan dipakai kitchen, FB service, banquet. Nah, nanti dibuat store-nya sesuai dengan store-nya di inventory. Si kitchen store-nya berapa? Si FB service store-nya store nomor berapa? Banquet store-nya nomor berapa? Coanya masukin sesuai dengan coanya masing-masing. Kalau untuk yang inventory yang masuk ke gudang, coanya juga di sini harus ke inventory juga, inventory food atau inventory beverage atau general. Tapi kalau yang expand, yang langsung direct sesuai dengan coanya mereka masing-masing. Kan di sini ada store-nya. Store kitchen tuh berapa, store si gudang berapa. Sesuaiin dengan dia. Kalau dia di stok di gudangnya si accounting, food store, beverage, general, masukinnya tetap sesuai dengan coanya mereka, inventory food, inventory beverage atau general. Tapi kalau store-nya dari departemen yang langsung jadi beban, jadi expand-nya langsung, masukin sesuai dengan coanya mereka masing-masing. Kenapa kalau inventory harus ke inventory juga? Pada saat housekeeping dia ngambil barang ke gudang, debitnya itu kan pada si misalkan G supplies, debitnya itu kan adalah HK G supplies. Kreditnya pemakaiannya itu nanti ngambil dari mana? Ngambilnya kan dari general store. Nah, di inventory di settingnya kan adalah housekeeping supplies pada general store. Maka otomatis nanti kalau misalkan si pembeliannya ini yang dimasuk ke store dia nggak masukin ke inventory general, misalkan dimasukin langsung ke housekeeping supplies, maka nanti yang terjadi kayak di Semarang, di Tugu itu nanti akan selisih. Kita beli barang masuknya ke HKG supplies, tapi
waktu pengeluaran itu dia ngurangin dari si inventory, debitnya pada si housekeeping supplies, kreditnya pada si general supplies. Kan nggak ketemu, general store kan nggak ketemu nih. Harusnya debitnya coanya itu kan sama. Kalau barang itu di stok di gudang, coanya harus sama. Yang di AP ini harus ke inventory general store. Karena kenapa? Sewaktu nanti barang ini diambil di general store, dia akan ngurangin dari si inventory general store. Kalau misalkan debitnya pada si HKG supplies tapi kreditnya pada si general store, dia nggak akan ketemu jurnalnya. Makanya kalau barang-barang yang di stok di gudang yang punya accounting kan cuman ada 3, food store, beverage store, sama general store. Yang barang-barang itu disimpan di gudangnya si accounting, coanya harus di mapping ke coa inventory-nya si accounting juga. Yang tipe food masuknya ke inventory food, tipe beverage minuman masuknya ke beverage. Tipenya general masuknya harus ke inventory general. Karena apa? Sewaktu pembelian itu kan dia akan masuk pada posisi debit. Pada saat pengeluaran itu kan dia akan ngurangin pada posisi kredit. Nah, di situ supaya apa? Supaya nanti jurnal saat pembelian dan pengeluaran itu dia akan ketemu. Kalau misalkan kita debitnya kita masukin langsung ke HKG supplies misalkan, memang barang itu barang si HK, tapi barang itu yang beli itu adalah menjadi stoknya si gudang. Baru si HK nanti akan melakukan issuing untuk pengambilannya. Nah, kalau di AP di settingnya ke HKG supplies pada posisi debit, kreditnya pada si inventory general nggak akan ketemu. Makanya kalau barang-barang yang tipenya general, food, beverage yang di stok di gudang, garis bawahnya adalah stok di gudang, itu juga harus coanya ke inventory gudang. Jangan langsung disetting ke departemennya mereka masing-masing. Karena departemen mereka masing-masing itu nanti ngambilnya adalah menggunakan issuing. Tapi kalau yang direct di AP di sini harus ke masing-masing expense-nya dia, coanya dia, departemen itu sendiri. Ngerti? Kalau di store ini memang sesuai dengan coa ini store masing-masing ya? Iya. Walaupun barang itu dipakai sama si HK, FO, tapi kalau barang itu di stok dulu di gudang, itu harus ke inventory gudang dulu. Karena dia nggak langsung beli, nggak langsung jadi beban biayanya si departemen, tapi akan masuk dulu ke gudang sebagai persediaan gudang. Jadi di sini inventory, misalkan di sini outlet misalkan ya, kitchen inventory gitu, food. Coanya di sini dia ada apa? Coba. Sesuai dengan coanya mereka masing-masing lah, kan beda coanya. Nah. Nggak ada cost of food biasanya, dia akan masuk dalam cost of food. Kayak di Pekanbaru kan dia ada cost of food, forestry, cost of food, room service. Nah, kalau yang direct langsung jadi expense beban si departemen tersebut, masukinnya ke si coanya mereka, cost food kah, cost food forestry kah, atau cost food room service. Sesuai kan dengan ini adalah beverage kan, terus di atas itu kitchen yang 100 itu berarti dia cost of beverage kitchen gitu. Terus bawahnya misalkan itu FO, dia cost FO enggak lah, beverage gitu. Enggak ada cost beverage-nya. Misalkan lah general store lah contohnya. General store
HK, gas supplies lah yang biasa dipakai. Apa sih pengertian gas supplies? Gas supplies itu yang apa namanya, udah menjadi kayak aqua, itu kan dia nggak akan dikenakan charge kan, komplement gas supplies. Jadi bahasa Indonesianya lupa. Jadi yang itu tuh udah termasuk dari si penjualan kamarnya, kayak sabun, kemudian aqua, itu biasanya masuk dalam kategori si grouping dari itemnya itu adalah gas supplies. Tahu sih. Serius. Tergolong cuma lo. Bingung. Ya salah dong. Hah? Pokoknya barang itu di stok di gudang, cowoknya harus masuk ke inventory. Tapi intinya inventory di sini tergolong dari mereka itu mau buat cowok yang kayak mana, kalau bisa semuanya itu dalam satu. Kalau ini ya, kalau ini kan cuma ada dua tuh, yang inventory cuma inventory hotel. Itu ada juga inventory Ya expense. cowok dari mereka sendiri. Tapi kan tetap kita juga ngasih tahu nggak boleh ini juga. Jadi Belum sembarangan gitu ya. ya sembarangan ya salah lah sih. Enggak, maksudnya nggak boleh sembarangan. Jadi supaya dia juga kedepannya juga lebih rapi, kita juga nggak pusing gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan cowoknya apa namanya hanya ada inventory food, beverage general misalkan. Nah, barang itu kan akan dimasuk di store-nya mereka dulu. Sedang inventory kan kita buatnya kan tetap ada 3, ada food, beverage, general. Kenapa sih kita buatnya 3? Sebenarnya satu pun bisa. Tapi kenapa kita buatnya 3? Supaya kita bisa membedakan. Kita bisa membedakan untuk persediaan dari food, beverage sama general itu ada berapa sih total nominalnya. Kenapa kita bedakan? Ya supaya kita tahu persediaan masing-masing gudang itu totalnya ada berapa. Kalau misalkan kita buat jadi satu, misalkan kita buat general store, itu kita bisa aja, cuman kita nggak bisa nge-breakdown lagi nantinya. Di food itu persediaannya masih berapa, kemudian di beverage persediaannya masih berapa, kan kita ngitung manual lagi. Tapi kalau kita buat per masing-masing store, itu kita memudahkan, kita juga memudahkan mereka juga, supaya mereka bisa tahu langsung persediaan mereka itu berapa untuk food, untuk beverage dan general. Belum sampai sini. Kalau di sini Ini ntar buat sendiri nih. Ini yang lain ntar dihapus lagi. Berarti nyontek dari Buat inventory new lagi. Sesuai grup ini adalah group of item yang di inventory. Store-nya ini adalah masing-masing departemen. Dari grup 110 ini nanti dipakai oleh store mana aja. Oke. Kemudian cowoknya nanti jangan disamain semua cowoknya, tapi sesuai dengan departemen atau store-nya mereka masing-masing. FO, HK, FB juga FB. Oke. Jadi cowoknya ini hampir sama dengan yang kita setting di dalam itu. Inventory. Inventory itu. Iya, sama. Kan cowok cuma satu doang. Cuman di sini supaya otomatis aja di AP. AP. Settingan AP sama inventory beda. Kita udah setting di inventory. Setting di inventory itu dia hanya untuk setting sewaktu kredit pengeluaran dari si issuing. Departemen minta barang ke store, itu kan pada posisi kredit pengeluaran. Tapi pada saat si store atau si departemen itu beli, itu akan masuk pada posisi debit, expense-nya, bebannya. Jadi ini untuk posisi debatnya gitu. Iya. Kalau di sini misalkan kita beli aqua galon itu di stok di gudang. Di inventory kita kreditnya pada inventory beverage. Tapi pada saat pembelian kita settingnya bukan pada inventory beverage. Kita settingnya misalkan barang itu misalkan dipakai sama FB lah gampangnya, yang sering pakai FB sama HK. Kita setting cowoknya ke FB beverage. Maka
pas kita closing nanti itu nggak akan ketemu balance dari si COA transaksinya tersebut, karena debitnya pada si FB Beforehand, kreditnya pada si inventory general, inventory Beforehand. Maka di inventory Beforehand itu nanti akan minus. Kenapa minus? Padahal kita ada pembelian banyak, ya karena COA dari debitnya itu bukan pada si inventory Beforehand tapi pada si FB Beforehand misalkan. Makanya barang-barang yang dia di stok di store, di gudang, persediaan gudang, COA-nya dilarikan ke masing-masing store atau persediaan store. Food ya food, Beforehand, general. Supaya apa? Supaya nanti closing itu nggak akan terjadi minus. Maksudnya hanya stok yang 3 itu aja. Iya. Kalau yang departemen kan langsung arahin ke COA departemen masing-masing. Pokoknya store-nya di sini nanti store food berapa? 100. Kemudian 101 sama 102. Food, Beforehand, general. Nanti di-set semua grupnya. Grupnya semuain aja. Tapi store-nya 3 itu di-set dulu. Kalau yang main di-input juga nggak di sini? Store-nya doang, kita nggak itu kan store food Beforehand general adalah main store. Main store kita ini juga. Ya ini 100, 101, 102. Oke, selanjutnya Ini adalah main ini adalah store, persediaan stok yang langsung dibawain sama gudangnya sih accounting. Semua departemen lah, mau itu main store maupun dia sub itu semua di setting Semua di setting di sini. Itu 100, 101, 102. Maksudnya 100 itu food, 101 itu Iya. Yang dulu dia Oh, itu berarti inventory kan samain sama inventory. itu namanya salah kan itu. kok salah? Itu description. Deskripsi nggak salah. Ini ntar lo bisa ketik sendiri, di sini ketik sendiri. Ini contohnya description Iya. salah gitu. Bisa juga disesuaikan dengan deskripsi namanya. Boleh Deskripsinya kan kita ketik manual. boleh. Oh. Sesuaiin inventory Beforehand ya, maksudnya inventory Beforehand. Inventory general maksudnya diketiknya inventory general. Bisa. Cuman perhatiin lagi COA-nya di sini. Kalau description sih nggak masalah, tapi COA-nya yang bikin masalah. Kalau lo beda mapping antara inventory sama AP, otomatis nanti waktu closing minus pada si inventory-nya, inventory general misalkan. Karena debitnya bukan masuk ke inventory general, masuknya pada si departemen lain. Padahal barang itu di stok di gudang. Gitu. Udah Mari? Kalau ini dalam pembahasannya. Kalau belum dia Ini gua masih bikin. Nggak sih, harus ini sih, karena lo ntar juga kan training back office juga. Tapi intinya ini untuk coba, pokoknya untuk coba receiving. Inventory itu untuk transaksi issuing, pengeluaran. Mapping AP itu untuk transaksi pembelian, penerimaan, persediaan ataupun receiving. Yang kita setting di apa tuh untuk isu yang di inventory kemarin? Inventory untuk issuing, pengeluaran, pengurangan dari apa? Dari persediaan gudang. Kalau lo mapping di inventory, di AP nggak mapping, sama aja, percuma. Pengeluarannya lo udah mapping, tapi sewaktu persediaannya itu kita terima sebagai persediaan gudang, expense-nya pada debitnya masih kosong, dan si AP dia harus ngisi manual satu-satu. Kalau misalkan di inventory itu nggak kita mapping, itu apa namanya? Sewaktu lo closing akhir bulan, COA-nya itu dia akan kosong, kayak yang di Saranam yang dibilang hilang, bukan inventory. Store, transfer GL. Kalau lo di sini nggak setting COA-nya, ini kan adalah
pengurang atau sebagai pengurang persediaan atau stok di gudang. Pada saat lo closing nanti, di sini lo nggak mapping, dari pengeluaran ataupun pemakaian, pengeluaran ini dari gudang ya, ini kan gudang inventory, cost ini adalah beban. Kalau lo di sini nggak set, kita nggak tahu pemakaian ataupun beban selama 1 bulan pemakaiannya dari si kitchen store ini, jadi kita nggak tahu berapa. Pada saat lo transfer ke GL, coba pada posisi debit dia akan kosong, hanya akan muncul pada posisi kredit si inventory general misalkan. Oh, debit kreditnya. Di sini harus ini cost AC. Kalau jurnal manual Excel pada posisi debit. Inventory AC ini adalah inventory pada posisi kredit pengeluaran. Coba klik coba apa aja. Ya cobanya menurut mereka masing-masing nanti. Contohnya lah kita di sini. Contoh misalkan fish, debitnya ini nanti kitchen ini maksudnya kemana? Tadi cost of food kah, atau cost food kitchen, atau cost foodnya si restoran, forestry atau apa? Oh, ini kali. Kalau yang expense harusnya mungkin nggak perlu diisi kali, karena dia kan udah jadi beban. Tapi isi lah. Nggak tahu kalau yang tunggu. Katanya nggak diisi. Nggak diisi nggak bisa. Nggak kayak yang tunggu itu, yang apa namanya dia kan receiving tapi langsung dibebanin misalkan ke. Enggak lah, tetap di set lah. Tetap di set. Hmm. Lo kalau di sini nggak diisi, nggak akan masuk. Di GL masuk tapi lo harus nyeting cowoknya ngisi lagi, sama kayak AP. Yang dibilang Edi kemarin tuh salah. Dua-duanya perlu diisi. Kan ibaratnya kayak yang ditunggu, ditunggu. Jadi kan nggak bisa dia receiving itu dia itu nggak masuk ke inventory dulu, tapi dia itu langsung dibebanin misalnya ke FO expand gitu kan. Di sini harus tetap di ini si cowoknya, tapi cowok mana? Cowok expand ada juga kan? Kalau harus expand Ada. Tetap kita lagi. Tapi pas lagi receiving gue udah masuk cowok FO. Enggak, tetap Di sini. harus di set. Di sini. Ini sebagai issuing sheet Iya, kalau pengeluaran. expand. Kalau expand. Iya, expand tetap. Oh, tetap. Itu kan ada kitchen expand cuma ada di sana. Front office expand mana? Tetap mau yang expand, mau yang stores ini, store-nya, departemennya tetap diisi. Kalau lo kemarin dengerin si Edi kan, si Edi kan kemarin bilang kreditnya jangan diisi, nggak bisa. Kan tadi gue udah bilang di Semarang kemarin udah dicoba sama si Edi, nggak bisa. Gue kemarin udah ngerasa nggak akan bisa karena gue belajar dari yang di Saranam. Cuman kan si Edi bilang ya udah kalau nggak percaya, itu gue dapet dari si Pak Nurdin. Ya udah gue coba kan, ternyata dia nyoba juga di Semarang. Pas ditransfer ke GL cowoknya kosong gitu. Semua tetap harus di mapping karena kan ini debit kredit. Kalau lo cuma isi kreditnya pincang, kreditnya inventory tapi pemakaian debitnya apa, tetap harus di mapping. Mau itu expand langsung ataupun si store, tetap harus di mapping. Ini karena debit kredit. Jadi nanti ekor yang di sini itu sama ekor yang tadi itu harus Sama. Tapi kan kalau yang di study itu hanya satu untuk cowok doang. Yang mana tuh kita? Yang cost kah atau yang inventory? Yang kita sama yang cowok. Yang expand. Yang- Kalau inventory kan hanya 3 ini doang. Ini nggak perlu di setting gini ya. Kalau untuk main. Hah? Akunnya Yang main nggak perlu. Tapi kalau di sana wajib ya di update. Yang store, yang di AP tetap wajib. Karena itu sebagai persediaannya nanti. Jadi kan di sana tuh kan main submain itu baik itu departemen itu kan di setting semua di sana cowok. Iya. Di sini kan yang di setting kan Ini hanya doang, subnya sub doang. aja. Cost. Store, expense. Cost dan AC ya kan. Iya. Ini kan udah bener nih debit kredit. Sedangkan yang di AP itu hanya kreditnya doang ya. Debit. Debitnya doang. Kredit itu mana? Kreditnya pada si AP Trade. Oh, Peter tadi. Oke. Oh iya. Kan pembeli ya, hutang. Ini kan untuk sewaktu
issuing pengambilan. Buat tadi itu masih mikir sana kok satu lawannya mana? Kalau di AP lawannya pada AP trade, ya. utang, Jadi pembayaran AP trade pada si bank. Yang tadi itu expand mereka pada si AP trade, nggak langsung ke bank. Bank itu sewaktu nanti lo udah payment, udah bayar. jadi nanti ada 3 nanti kan? Transaksi itu adalah expense. Expense ini kan bebannya ya beban siapa, entah FO atau siapa. Kredit pada lawannya si AP trade. AP trade ini adalah hutang. Expense si cost atau expense-nya si departemen lawannya pada si AP trade, utangnya pada si AP ini. Ya. Kalau di inventory itu adalah expense pada si inventory, pengambilannya dari mana? Food kah, beverage kah, atau general kah? Tetap harus disetting di sini karena debit kredit. Kalau debitnya nggak diisi, sama aja pincang, nggak ada lawannya. Kan jurnal kan mau jurnal manual mau sistem sama aja harus ada debit kredit. Sorry dong, bentar. Ini kan kita ada feedback dari Sarana. Dia minta di assign lagi di Sarana itu. Dia minta 3 hari sebelum 3 hari sudah posting. Cuman kalau misalnya dia mintanya 3 hari, maksudnya saya mau kasih goodwill. Cuman kayaknya 3 hari itu terlalu 3 hari cukup nggak? Buat ngapain 3 hari? Kayak inilah mau intinya sih dia bilang sorry saya itu ya cuma kasih baby lagi template CL sit together with Comanche in charge before and after month end closing. Ini kan kebetulan ada si Pak Agung itu, makanya kan mau masalah PNL. Kira-kira kalau 3 hari sebelum 3 hari sesudah itu kan terlalu lama. Kalau misalnya saya bilang 3 hari aja pekerjaan yang dia maksud itu enggak? Kalau kita kan nanti hanya ngebuatin si makro sama si Comanche-nya aja, itu cukup 3 hari. Karena kan nanti yang rumusin ngambilnya nanti kemana kan dari mereka. Cukup 3 hari. Nggak, maksudnya saya 3 hari ini kita terlalu banyak kita ngasih buat mereka goodwill. Cukup. Kalau untuk si PNL-nya doang yang kita ngebuatin si makronya PNL itu cukup 3 hari. Atau 2 hari sebelum 2 hari sesudah ya. Kalau jangan 6 hari bisa ya. Sorry. Kayaknya STP ya Selasa. Tapi saya masih konfirmasi Selasa sampai Jumat. ke ini kapan rupanya Pak ke Sarana ini? Saya tanya dulu schedule-nya kapan ini. Kalau yang di STP masih udah pasti belum? Dia mintanya minggu kedua, tapi saya bilang kita takutnya minggu kedua sudah aku nggak tahu apa. Intinya sih agendanya training sih. Training. Tapi kan install dulu kan? Perbaiki ini kan ada server. Tadi saya tanya si Bu Umi itu Enggak ada. apa rekan itu dia bilang katanya, saya tanya agendanya apa. Ya barangkali termasuk dengan instalasi itu yang pindahin server itu. Lihat dulu soalnya mana ya? Seminggu. Yang di training di sana apa aja? Front office doang ya? POS front office. Itu mungkin seminggu bisa juga. Installnya Selasa sampai Jumat aja. Selasa, Kamis. Installnya ini saya nggak tahu selesai nggak tuh dalam 1 hari itu, minta license lagi. Ya, paling tidak 2 hari lah dikasih di sini. Space waktu. 2 hari training berarti. Trainingnya 3 hari. Kan Selasa lah, Kamis Jumat, 2 hari, 4 hari.
Saya nggak mau hari Senin kan saya juga belum confirm kalian gaji yang ini kan nggak enak saya. Minggu kedua kenapa rupanya? Minggu kedua aja. Hah? Minggu kedua atau Nggak tahu minggu kedua itu. Kok nggak tahu. boleh aja gitu. Begini Pak, Ada cara. bukan nggak ada cara. Saya bisa, cuman kan perhitungan kita di sananya, kita install server bisa aja kadang molor cuy, karena kita nggak tahu di lapangan itu ada apa gitu kan. Kadang bisa 3 hari tuh, kalau saya license nggak datang bisa 3 hari kan. Terus untuk training front office, kalau orang yang udah tahu sih mungkin cuma refresh gitu aja kan, Refresh training. ngebut tuh nggak masalah. Cuman kalau dia itu masih nol, itu nggak bisa. Untuk front office dia kadang 4 hari harus, karena dia itu kan materinya banyak tuh. Kalau sampai Sabtu? Sabtu bisa sih. Extend maksudnya. Kalau misalkan gini Pak, ternyata dia nggak selesai trainingnya, saya bisa extend sampai Senin atau selesai ke depan, nggak masalah gitu sih. Nah, Gitu. kalau misalnya kan nanti tinggal dibicarakan aja. Kita cuy ke Bandung. Siapa? Proceed. Standby aja. Closing. Ini Dari Ada kemungkinan sih yang kesaranan. Saya nanya dulu kapan available ya kesaranan. ya gue ikut juga ya, dengan pas mas Ben kayak belajar juga sekalian. Cuy, Ayo ayo. ntar Roci datang, ini datang, juga. Silakan terus kembali. ini nanya kalau yang apa namanya, misalkan pas lagi resipnya itu kita buat FO expand, maksudnya barangnya langsung dimasukin ke FO expand, jadi bukan perantara general store, padahal itu barang general store misalnya gitu kan. Lalu tuh masuknya kayak FOS kan? Enggak, dia pas lagi barang terima dia tuh langsung costnya itu masuk ke FO expand. FOS kan? Nah, Lawannya itu- apa trade? ada trade kan, tapi di yang bikin debit di Cowa itu dibuatnya itu FO expand pada trade itu. Iya. Kreditnya kan apa trade? Hutang kan? Oh, trade. berarti masuk barangnya dianggap sebagai barangnya dimasukin ke FO dong. Kan nanti- langsung expand, Iya, expand. langsung biaya. Nah, tapi pas lagi di Cowa yang di inventory itu FO expand pada general store. Kan waktu ngurangin. Lah, Lo kan- ngambil, lo issuing, ngambil ke store. Enggak, tapi itu tanpa proses issuing, karena itu kan barang datang langsung ke FO, jadi tanpa pakai issuing itu. Maksudnya tanpa issuing? Jadi pas lagi barang datang, costnya sama barangnya itu tanpa perantara, tanpa dimasukin ke general store dulu, tanpa dimasukin Ya, masuk ke dulu, FO expense. masuk ke FO gitu kan. Terus? Nah, tapi Cowa yang di inventory itu FO expand di apa importnya tuh apa namanya importnya itu general store. In general store. Karena kan Dari kenapa kita settingnya ke general store atau ke food store atau ke beverage store sesuai dengan grupnya masing-masing. Kalau sewaktu dia nanti ada pengambilan barang, request barang yang bukan beli langsung jadi beban expense-nya si FO, tapi dia ngambil barang itu bukan dari PR, tapi ngambil barang dari SR issuing. Kan itu nanti dia ngambilnya menggunakan apa? Kreditnya mengurangin mana? Lo ngambil barang di store, kreditnya pada store-nya masing-masing, store food kah, store beverage kah, atau store general sesuai item atau grup itemnya dari si dia ngambil barang apa. Tapi kalau misalnya kasusnya yang tadi itu yang FO expand itu, misalkan yang tadi yang barang langsung masuk ke FO, sedangkan itu kan debitnya kan udah masuk sebagai di FO, bukan general store. Ya. Debitnya tuh kan. Sedangkan pas lagi akhir bulan kita ekspor ke GL, kreditnya pada general store. Pay trade. Kan intinya di general store. Kan sewaktu issuing hanya sebagai issuingnya aja. Suwi-suwinya aja. Inventory itu setup hanya untuk sebagai issuingnya doang. Ini yang lucu dong.
Ini hanya ketika issuing. Kalau misalnya ketika dia bukan selain kalau misalnya dia ini konsum juga. misalkan dia tuh pembelian, ya kan, itu kan transfer otomatis ke sana ke AP, bukan nyangkut di sini, itu ya, langsung ke langsung ke AP dia. Iya kemudian Nah, kalau misalnya issuing inilah dia. Ini pengeluaran dari store. gudang atau permintaan dari gudang lah, store, persediaan store. Kalau yang pembelian itu nggak dibagi ke sana, cuman ke AP dia, itu AP trade dan departemennya itu dia. Kalau yang issuing. Debitnya pada si expense-nya si FO, kreditnya pada si hutangnya itu Iya, pada si AP trade. ini si apa namanya Ocit apa itu di sini juga, kalau saya pembelian di sini juga ambil cuanya kan tadi kan dikira tadi kan. enggak. Kalau lagi pembelian itu memang AP. Nah, kan debit, tapi cuanya itu Debit kreditnya, uh, debitnya itu debitnya itu kan dari AP. Masuk ke GL-nya itu sebagai debit. Ya kan? GL masuk ke GL-nya sebagai debit dan di general store di FO. itu gimana sih kan? Ada pembelian datang lah kan, itu langsung nembak ke sana tuh. Debit Oke. kreditnya di AP langsung, nggak nyangkut di sini. Itu kan? Kreditnya pada AP trade, AP bukan trade pada langsung si sana. inventory. Kalau issuing baru ini dia menggunakan ini. Udah langsung masuk di GL ini. Nanti kalau misalnya udah di issuing nanti masuk inilah lawannya itu kalau di GL. Kalau misalnya issuing pembelian barulah langsung dia ke AP itu. Yang ada debitnya itu AP trade, kreditnya itu costnya masing-masing. Itu ya, itu kan? Ini yang untuk issuing, nggak ada pembelian nih yang kita setting di sini. Issuing sama konsep kan? Iya. Issuing sama konsep. Konsum itu yang spend. Iya, konsep. Dah? Berarti kalau dia ini food nanti kita arahin sebelah inventory itu Inventory ya. food. Ini kan grupnya fruit, vegetable. Ya masuknya ke food. Bir kan ke beverage, masuknya ke beverage. Ini mungkin karena buatnya satu cowok semua kan itu nih inventory Iya, kan. ini salah. Si Sarana kemarin itu juga dibuatnya itu inventory hotel semua dibuatnya. Berdua kan bos? Saran Ya saya kasih itu, saya kasih milih. Enggak, tapi lebih banyak dia ada beberapa, tapi sebenarnya nggak terlalu banyak sih, memang lebih banyak ke back office. Cuma maksud saya Emang sobar udah berapa? Belum kan? Kapan kita coba lihat? enggak, soalnya nanti ada schedule juga ke Denpasar Siapa? itu esensial, dia baru engage Apa? baru jadi Golden Bullet Denpasar nanti datang ke Mawuci. Jadi gimana nih? Kita ke Jadi gini planningnya ini kan saya nunggu dulu yang saran ini tanggal berapa, tapi dia minta itu pas closing. Tapi saya akan ngirim Bernard sama Ili karena kan lebih banyak back office-nya. Sobar tanggal minggu pertama, karena minggu kedua itu saya mau assign ke esensial esensial mana? Denpasar. Jembatan. Bukan Yang udah jalan. yang sudah jalan. Jadi ceritanya gini, yang esensial itu dulu Yang dulu Bangkok. yang dulu handle si Bangkok. Oh. Cuman si Pak Erik minta itu kita yang handle karena sama-sama Golden Tulip. Terus Nah dia baru bayar annual maintenance sama kita, itu saya tapi belum cair. Mana?
Cuman itu Itu yang banyak kayak yang gitu. mau saya assign OC dana sama itu. Ke esensial tuh. Benar langsung. Tiga. Tiga. Kita tiga trio. Ambil satu, dua. Maksud saya OC itu belajar reinforcement training ya. Oh iya, terus training. Reinforcement training. Refresh training, Reinforcement training. training ulang. Sama kayak ini nih, cuma maksudnya langsung dengan audience. Wes. Kenapa? Ada masalah dengan ini? Enggak kan? Dia Saya cuma kira- ini aja saya sih kira- sebenarnya ini supaya Beran nggak terlalu kesepian aja. Jadi Saya kira tuh berdua sama Ocit tadi, kita sama-sama belajar gitu kan. Ntar kita malah kena ini, kena nggak, tapi front office. Lagian enggak. enggak, back office banyak kan pasti tuh. Di mana? Yang baru, yang esensial kan? Esensial. Yang ini kan yang maintenance kan? Mau ini mau sendiri. Enggak, maksudnya kalau misalnya Enggak, kesannya saya sorry suka saya underestimate. Maksud saya kan jam terbang belum ini. iya, maksudnya kirain cuma berdua, itu kan kalau berdua, bahaya juga itu kalau berdua. Kalah sama expert. Masih expert. Hah? Jadi arah balik dulu tuh. Apa? Kembali lagi. Masih ke sana. Kan kalian sudah bosan di sini mulu, akhirnya jalan-jalan kembali. Bali mulu. Dari pertama project kayaknya Bali terus. Kembali. Enggak, maksudnya kalau ini saya nunggu dulu Iya, schedule yang disarankan mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan minggu depan Ke? saran Berarti minggu kedua kemungkinan yang akan ke minggu kedua kayak esensial. Biar nyambung aja, Bos. Bang, itu nyambung atau kita pulang dulu nanti? Biar jadi biar fair apa namanya? Gimana enaknya gimana? Pulang Ya udah pulang dulu. pulang dulu lah ya. Ini Pak baru dapat pacar Supaya sih. dia mengeluarkan expense transportasi itu Iya, iya. pulang pergi. Nah. Jadi satu pulang satu pergi kan. Atau gini Pak, sama Pak untuk transportasi pulang tuh kasih duit aja Pak. Iya kan sih? Tiket itu langsung pulang pergi kan? Langsung beli. Apa? Yang sarana. Yang salah saya expect dia Langsung, Iya. jangan. Nanti dia molor lagi. Jangan perginya ke sono doang, Bos. Iya. Itu ngejebak namanya itu. Oke Pak, atur aja Pak. Iya. Saya kan Banget. Kayak Pak Guru sih. Udah. Udah ya. HP udah. Sip. Oke. Lanjut. Konfigurasi di sini lebih ke IT nanti. Jadi nanti di sini cuma ngarahin ininya aja, di miss di sini. Ngarahin untuk IP-nya sama, nama database-nya doang. Yang push database. Ya pokoknya kalau konfigurasi user lebih ke IT lah. Push jangan. Enggak usah diraih. Hah? Enggak usah diraih. Diarahin juga nggak apa-apa. Kemudian report design. Report design ini nanti lebih ke voucher payment. Karena nanti di dalamnya, dalam report, desain reportnya kita harus ganti nama database-nya. Contoh di sini di desain. Belum ada loh sih, belum diarahin ya. Oh, itu beda nggak sih sama yang kemarin yang lu kasih Bang? Ada di situ belum diraih. Oh, cara ini. Configuration. Belum. Belum. Itu dibuatnya itu jangan pakai slash itu. Enggak itu. C buat C. Bang, ini filenya udah bener, command to print form. Ada. Coba cari di situ C. Coba arahin. Yang mana? Oh, bukan ya. Biar cepat. Command C.
print form nggak ada, saya coba di office dulu. Di bawah 21 itu nggak ada. Import print form. Bos. Yang itu. Itu banyak ya. Ini nanti coba ya. Baik lagi aja. Teleponnya juga. Bos api doang kan? Open. Contoh. Nah, Ini kalau gua giniin, nah gini. iya. Ya. Jadi for desain dalamnya di desain, terus page 2. Di sini ada yang harus kita ganti nama database-nya nanti. Semua ngarahin database dulu. Iya. Kolomnya ada 3 pokoknya yang harus diganti. Ini kan ada CIMS, Contohnya. jadi ini harus diganti Oh, sesuai dengan nama database-nya hotel itu. RT SSP. Dah. Ya ntar lo arahin sendiri lah ininya. Pokoknya ini harus sesuai dengan nama database hotel. Ada 3 kolom pokoknya. Yang mana aja gue lupa, tapi ada di sini, lo tinggal cari ntar. Lo klik di sini, Query. terus di sini lo pilih Object Inspector. Sini ada SQL. Lo klik di SQL-nya di sini. Yang ada kata-kata GL, AP itu ntar lo ganti database-nya sesuai dengan nama hotel itu. User ya biasa itu untuk pembuatan user, nanti trainingin ke si IT-nya aja. Supplier. Udah itu ya. Supplier sama seperti di AR. Kalau AR itu kan ada AR master atau AR company. Jadi nanti yang udah kerja sama hotel dia bisa lakukan hutang ke hotel dulu atau piutang AR. Kalau AP itu kan hutang. Jadi yang udah nanti nama suppliernya ini kita buatnya di dalam vendor, bukan di inventory ya untuk supplier. Kalau kita buat di inventory nanti nggak akan connect ke AP, tapi kalau kita buatnya di AP itu nanti baru akan otomatis connect ke si inventory. Di sini nanti kita pun juga bisa melihat umur hutangnya di sini, current di bulan sekarang over 30. Ini yang di bulan sebelumnya over 60, lo bisa tahu sendiri lah pokoknya ini umur hutangnya. Aging itu adalah umur hutang. Kemudian nanti untuk pembuatannya seperti biasa new, ID-nya nanti apa? Misalkan ID-nya pakai nomor, ya berarti nomor yang terakhir. Tapi kalau misalkan dibuatnya bari kan lo udah tahu kan bari pembuatan supplier kan. Misalkan ada kata-katanya 2 huruf. Dua di depan itu adalah huruf, 3 di belakang itu adalah angka. Misalkan ada Sukanda, Sukamaju, kemudian Sukajadi, berarti nanti buatnya S001, S002, S003.
Kenapa sih harus seperti itu? Sebenarnya nggak harus seperti itu juga. Cuman untuk supaya rapi untuk penamaannya suppliernya. Jadi kalau kita nyari yang S, ya otomatis nanti S keluar semua. Tapi kalau pakai nomor pun juga bisa urutan, misalkan 01, 02 sampai seterusnya. Cuman kan namanya nggak urut. Setiap kali kita buat supplier kan nanti nomornya kan beda-beda. Berarti berarti huruf satu huruf di depan bukan dua ya? Satu huruf di depan itu ya. S. Dua kan itu 5 karakter. Oh, 2, 3, 4, 5. Harus 5 karakter 5. atau maksimal? Maksimal 5. Kalau intinya kurang dari itu nggak apa-apa ya. S 001. Oh. Nanti kalau ada sampai 1000, sebenarnya 10.000 nih kalau salah, 10.000 yang berawal S nanti memang. Tapi jangan sampai 10. Tidak, cuma satu kotak. Yang nama S kan paling berapa itu? Oke, kemudian tipenya apa? Yang tadi udah kita buat ada AP thread, AP under, sama AP petty cache. Oke, taruh pilih misalkan AP thread lah gampangnya. Kemudian coanya si kredit ini kredit ya, kredit dari si lawannya debit yang tadi account group. Lawannya kemana? Ke AP thread juga, AP thread atau AP other atau Ini secara default petty udah cache. ada. Enggak. Kalau misalkan lo isi di sini, misalkan lo kalau AP thread iya, kalau misalkan lo isi AP other di sini, ini nggak akan langsung ke AP other, lo pilih lagi. Lo, ya. Tapi di sini belum ada itu. Belum ada coba. Kok bisa Bulan di- dua gimana? Enggak. Itu di sini di configuration. Mana? Oh. Enggak kelihatan. Lu ngerti sini aja lah. Oh. Itulah mau saya dia. Mana defaultnya? Konfigurasi. Nih, otomatis nih. Berarti mau Supplier di- sama. Nanti bisa dihapus nih kalau mau dikosong. Berarti apapun. Coba Di Mbak sini Vina kan bisa juga ini nggak? AP thread. Kirim screenshotnya ke email saya. Berarti bukan cuma bed. Ini nggak Itu hanya Bravo Echo Romeo. Ini kalau misalnya HP ada, dia posisinya pasti masih update kan? Iya. Nano Alpha Romeo Delta. Iya, masih tinggal dua orang arahnya. F Omance. Ganti deh. Ini sebenarnya entah ada Charlie entah ada. Oscar Mama Alpha. Entah ada apa ya. Soalnya. Nano Charlie Echo. Enggak. Hotel Echo. Kemudian strip minus itu Indonesia. Berarti di situ kemarin. Ya, ntar saya cek. Oke. Oke. Kemudian nama ini ya namanya harus sesuai dengan nama supplieran dia, alamat, kemudian ada di kota mana dia, nomor teleponnya, ATTN ini adalah PIC nanti yang bisa dihubungin. Udah. Ini nggak usah harus jelasin, nggak ada ngaruh juga. Ini hanya untuk nomor NPWP-nya dia, tag ID. Hanya untuk kelengkapan doang. Iya. Dan playbacknya bisa. Nggak dimasukin pun nggak masalah. Hanya untuk ngasih Catatan ini aja. aja, iya. Ini jangan sampai lo klik. Kalau ini klik, transaksi dari inventory nggak akan masuk ke AP. Non transfer AP. ID, tipe, nama, yang penting ya ID, tipe, kemudian AP trade account,
sama pasti namanya supplier. Udah itu. Kalau untuk purchase account ini nggak perlu. Hah? Purchase account. Enggak, sekarang jarang yang ada sih beberapa yang bisa ngasih DP, tapi sekarang jarang supplier yang, kecuali kalau untuk yang besar-besar ya, yang nilainya puluhan juta, itu bisa kita ngasih si depositnya dulu. Jadi nanti sewaktu di sini ini PO deposit, kalau ini nggak usah. Jadi biasanya AP trade sama PO deposit. Jadi kalau misalkan nanti ada kita beli barang tapi kita harus ngasih deposit dulu, depositnya itu nanti pada si COA apa si AP deposit atau pada apa. Oh jadi pas lagi receiving itu ada Waktu lo bukan receiving tapi waktu lo buat PO itu nanti ada kolom deposit. Nah lo ngisinya di situ. Oh nanti ini maksudnya COA-nya akan si depositnya yang tadi misalkan 50 juta itu akan masuk ke COA-nya sesuai dengan settingan di sini. kalau di COA kan masuk ke PO deposit, maksudnya ada COA deposit. AP deposit. Nanti itu bakalan di apa dipindah ke jurnal gitu juga. Iya. Terus bisa jurnal lagi gimana? Manual? Ya manual. Oh manual. Kan buat ini si AP depositnya tadi. Lawannya nanti pada siapa, banknya dia apa, menggunakan bank apa, bank misalkan bank BNI atau pakai Petty Cash atau apa. Ini nggak usah jelasin nih, WH tip ini gue nggak pernah jelasin. Oke, udah Purchase apa? nggak perlu. Cuma AP trade account doang. Tapi ada beberapa supplier yang dia harus ngasih DP sih. Kita isi AP deposit. Kalau purchase account nggak usah. Oke. Kemudian ada rearrange balance. Rearrange balance ini fungsinya untuk merekalkulate atau merefresh lagi dari data semua supplier, ataupun kita bisa juga milih berdasarkan supplier mana yang mau kita rekalkulate. Jadi misalkan kita udah bayar nih aging atau hutangnya kita itu misalkan ada 5 juta, tapi kita udah bayar 2 juta, harusnya kan dia akan masuk kepada kolom payment di sini, si 2 jutanya, sisanya kan akan 3 juta. Nah ternyata belum berubah, kita bisa gunakan di rearrange balance. Ya mungkin dari sistemnya atau dari jaringannya. Nah, kita bisa gunakan. Kalau belum berubah, tapi kita udah payment, kita bisa gunakan recalculate ataupun rearrange balance. Oke, lanjut. Dan ada visi posting. Visi posting itu ada visi posting, inventory sama debit note. Apa sih visi posting? Sebenarnya harusnya inventory di atas, baru visi posting di nomor 2. Kita di sini loncat dulu ke inventory, jangan langsung ke visi posting. Inventory itu tempat penampungan semua transaksi yang didapat dari inventory receiving. Itu nantinya sebelum dia akan dijadikan aging ke masing-masing supplier, dia akan ditampung dulu di dalam inventory di sini. Kalau dia transaksinya masih di inventory di sini, belum diupdate, itu dia belum akan jadi aging ke masing-masing supplier. Jadi di agingnya si Sukanda misalkan tadinya ada 50 juta, kemudian ada pembelian receiving sebesar 2 juta, harusnya kan agingnya 52. Tapi yang 2 juta ini belum diupdate sama si AP-nya, masih digantung di inventory. Maka agingnya di si Sukanda itu tetap masih 50 juta di dalam report agingnya nanti. Karena yang 2 juta itu belum diupdate ke suppliernya si Sukanda. Jadi daily, setiap hari si cost control itu harus melakukan transfer to AP. Kenapa harus setiap hari? Padahal bisa misalkan seminggu atau sebulan sekali. Tapi kasihan si AP nanti kalau misalkan seminggu sekali
Satu bulan sekali bahkan. Kasihan si AP, karena si AP di situ nanti akan nyocokin lagi faktur, invoice, sama receivingnya. Itu kalau di AP nanti akan nyocokin itu fakturnya dia misalkan, atau invoice-nya lah, enggak, invoice-nya dia misalkan ada 5 juta, tapi yang diinput si receiving itu misalkan 4 juta, maka nanti akan ngoreksi lagi. Kalau misalkan 1 bulan misalkan ada 10 yang salah, kan akan menghambat waktu closing nanti juga. Makanya kita syaratkan tiap hari ditransfer. Jadi misalkan transaksi hari ini si receiving udah selesai sore, mungkin paginya lah dia akan transfer ke AP. Jadi pada saat pagi itu si AP bisa ngerjain transaksi dari receiving itu. Bisa kita sebulan atau seminggu sekali, tapi kasihan nanti, karena di situ nanti si AP akan ngecek 3 itu, receiving, faktur, sama invoice. Invoice-nya dia berapa, fakturnya dia berapa. Faktur itu ada faktur jalan, ada faktur waktu dia nanti barang itu datang. Kemudian nanti ada si report receivingnya dari si cost control atau si orang receivingnya. Kalau misalnya transfer dari inventory itu bisa dulu dari misalnya kita udah transfer tapi transfer lagi di hari itu juga bisa gitu. Transfer dulu pakai. Kalau double sih harusnya nggak ada, tapi nggak bisa nggak bisa. Tapi nggak menutup kemungkinan itu akan terjadi. Sistem nggak semua sempurna sih. Pasti ada salah satu nantinya akan ada. Pernah sih di Kumanci. Ini bahkan baru pesan telepon. Seperti itu. Padahal cuma di receiving sekali, terus di transfer 2. Yang bulan 2 udah di receiving, tapi bulan 3 masuk lagi, makanya ntar dulu masuk. Gua cek dulu nomor receivingnya sama atau enggak. Tapi intinya harusnya enggak kan gitu ya. Harusnya enggak. Tapi itu yang kemarin yang masalah di ini, yang salah itu si Rangga. Nah itu yang lu rubah, udah dirubah kok bisa ditransfer lagi? Ya kan itu dibalikin di database-nya, dirubah dulu sih. Oh. Itu kan ada triknya sendiri itu. Itu kan memang salah kemarin, makanya dibalikin dulu. Jadi dibalikin dulu ke si receivingnya lagi. Pas kita udah benerin di receiving, baru kita transfer ke AP lagi. Tapi dengan catatan nggak semua kalau ada salah kita benerin dari database, itu hanya yang benar-benar itu kesalahan dari sistem. Tapi kalau kesalahan dari si usernya, ya dari yang benerin ya dari mana, dari inventory, ya berarti dari inventory si receivingnya betulin. Tapi kalau dari sistemnya, ya itu kita ada ya sedikit dihalalkan lah buat main database sedikit. Tapi nggak semua kita harus benerin semua dari database. Ada ya lo bisa tahu lah case-case mana yang harus benerin dari sisi kita, dari sistem, kita harus benerin dari database. Tapi ada yang dari kesalahan user, ya berarti user yang harus melakukan koreksi dari receivingnya atau dari si AP-nya di jurnal balik gitu. Tapi sebenarnya kemarin kalau di jurnal balik dari AP bisa kan ya? Tapi harus dibuka yang di inventory, jadi inventory bisa ekspor lagi gitu. Ya itu kan karena kemarin baru loh. Ini barusan begini. Katanya Senin bos. Katanya Senin. Senin apa? Gaji. Apa dia bilang? Gaji katanya Senin. Terus Kok udah masuk?
Ya udah berarti ada usahakan dari kami. Balikin aja. Berarti ada usaha dari kami. Enggak Pak. Ntar balikin aja, saya kasih balik. Tidak boleh nanti ambil dulu. Emang kami diam-diam aja kan enggak. Ini thank you to your efforts. Coba saya cek dulu. Kalau misalnya kelebihan gimana? Update aja langsung ini ya. Bunyi bos. Sekarang ada zaman internet Pak. Iya, Gua cuma ini, cuma Saya nggak berani janji ya. Jadi ya tunggu sampai kalian menerima lah. Ya. Ntar aja. Ini harus di Sini kita bisa ngeliat nih di inventory kalau ada yang belum di mapping di AP-nya. Sini ada account number. Kalau yang di AP tadi belum di mapping, di sini dia akan kosong AC numbernya. Kayak tadi itu sini itu belum di Iya. Tonya itu kan. Nah, kalau ada akunnya kayak gini, otomatis nanti akan kita coba ya, kita modify dulu misalkan. Device ini udah ada, kita update. Pangan Lestari. voucher. Apa? Nomor vouchernya belum diisi. Oh, input nih. Cuma satu. Enggak, ini yang harus di itu. Yang harus di update. Itu cari sesuatu. Yang pasti pakai lokal host. Ya. Nah, maka nanti akan masuk ke visi posting di sini, Pangan Lestari, otomatis. Mana Pangan Lestari tadi? Paling akhir lagi. Paling bawah. Itu masih jauh. Coba scroll ke bawah. Oh iya, masih ada. Nih, ini atau yang mana tadi? Iya, itu aja. Masih kosong nih cowoknya. Tadi belum diisi. Udah diisi yang tadi. Udah ada cowoknya. Anggaplah ini. Kalau yang udah di mapping, otomatis cowok di sini debitnya dia nggak akan kosong. Tapi kalau misalkan belum di mapping, di sini nanti debitnya akan kosong, cuman kreditnya doang. Jadi si AP harus ngisi manual. Ini kan punya Sarano, itu inventory hotel semua juga. Ini gimana itu? Iya, cowoknya inventory hotel doang, nggak ada inventory food, nggak ada inventory beverage. Ini sebelum diupdate dia harus wajib diisi invoice juga rupanya. Iya, harus diisi invoice. Inventory date, AC date apa tuh ya? PO number. Inventory date ya kita ngejurnalnya di tanggal, kita buat jurnal postingnya ini di tanggal berapa, AC date ini kita buat si debit kreditnya ini di tanggal berapa, AC date ini kita samakan dengan Pembuatan voice date pembuatan jurnal postingnya. Gak bisa nafas. Selingsut. Nanti kalau misalnya di payment itu gimana? Apa itu di kredit itu debit? Kalau payment. Payment ya bukan pada expense-nya lagi, tapi pada si hutangnya, si trade-nya. Trade ngebunuh trade. Ini kan kredit. Kita bayar, AP trade ini pindah pada posisi debit. Kreditnya apa? Ya kreditnya dia bayarnya pakai apa? Banknya dia apa? P3SK atau bank apa? BNI, Mandiri atau apa? Ngenolin si AP trade-nya, ngurangin saldo si banknya. Lo bayar, kan saldo lo berkurang. Nolin saldo yang di dalam Hutangnya berkurang juga. Hutang berkurang, saldo bank berkurang. Kan bayar. Tapi bukan di sini kan? Bukan di visi payment. Oke, jadi
dari inventory dulu, baru masuk ke udah diupdate, baru masuk nanti ke visi posting. Dari visi posting kita klik kanan. Kalau udah nyampe di sini udah masuk dianggap Belum, di sini harus diklik kanan mark, baru nanti yang bawah di sini klik kanan lagi update. Kalau udah update baru masuk ke edging. Di situ kelihatan Akan nambah kotaknya. kelihatan udah di mark atau belum di mana? masuk Di bawah. di bawah tuh, pindah ke bawah. Kalau kita Oh, udah iya. mark dia akan pindah ke bawah. Berarti di sini hanya untuk melengkapi aja di sini ya, melengkapi semuanya sebelum dia jadikan sebagai aging di sini. Oke, kemudian debit note. Fungsi dari debit note itu untuk mengoreksi transaksi apabila ada jurnal yang salah atau transaksi yang salah, baik dari inventory ataupun dari AP langsung. Kalau yang dari inventory ada menu refund, itu nanti akan masuk setelah dari inventory, nggak akan masuk ke visi posting yang minusnya, tapi masuk ke debit note. Otomatis masuk situ ya. Iya, akan misah debit note atau credit note. Itu kan kalau koreksi namanya credit note kalau di akuntansi manajemen. Berarti minusnya masuk ke debit note, Debit note. sedangkan untuk plusnya masih di visi posting. Yang salah sama plus yang benernya masuk di visi posting. Inventory awal sebelum dia. Iya, Nanti setelah diupdate di debit note nanti akan masuk ke visi payment itu ya. iya. Sedangkan ini diproses dulu seperti biasa Iya. ya. Inventory visi posting baru masuk ke visi payment. Sama kayak di visi posting, di debit note nanti harus klik kanan, mark, update. Tapi dia kebalik jurnalnya. Jurnalnya kembali. Trade pada debit, kredit pada si expand pada si kredit. Kebalikan yang tadi ya. Iya. Kalau di HP bisa apa? Ada pembuatan biasanya kan ada pembuatan manual juga kan di HP. Totalnya yang salah atau supplier yang salah. Kalau yang kita manual debit note ini, kalau yang jurnal manual di sini kan kayak listrik itu kan, kita langsung diupdate Ya, pokoknya transaksi yang udah diupdate. di sini. Saya kira tadi masuk ke visi posting untuk minusnya masuk sini dia. Berarti dia nggak perlu pakai ini ya? Karena dia Otomatis ya. ya. Otomatis ya. Otomatis kalau dari inventory otomatis dia jurnal baliknya kan. Otomatis. Kalau receiving receiving report, jurnalnya pasti debit pada expand, kredit pada si trade. Kalau refund, koreksi, itu dia akan ngebalik. Refund itu istilahnya credit note atau koreksinya. Itu jurnalnya akan dibalik. Debit pada si AP trade, kredit pada si expand. Ngenolin si AP trade, ngenolin juga pada si beban atau expand-nya si departemen tersebut. Menggunakan lawannya ya, supaya minus. Coba masing-masing dulu. Ya. Lanjut ke visi payment. Sini ada visi payment.
semua transaksi baik dari jurnal langsung di AP ataupun inventory itu dia akan masuk ke VC payment. Fungsi dari VC payment di sini untuk apa sih? Di sini untuk pembuatan pengajuan payment voucher payment posting sama untuk melakukan pembayaran. Sebelum pembayaran kita pasti harus ngajuin dulu ke FC kita kan, ke GM atau ke owner. Jadi kita harus buat reportnya mana-mana aja mau kita bayar dalam bulan ini. Caranya gimana sih? Caranya nanti kita pilih berdasarkan supplier di sini. Kemudian di bawahnya ada detail dari transaksinya. Nah, dari detail transaksi satu supplier ini kan nggak mungkin dibayar langsung semua. Pasti dicari yang lebih lama dulu. Dicari yang lebih lama dulu. Misalkan di bulan 12-nya atau bulan 1-nya atau 11 di sini. Supaya di aging-nya itu rapi. Jadi yang hutang-hutang lama itu udah diselesaikan, supaya cash flow-nya pun nanti juga rapi. Jadi nanti untuk melihat semuanya utang lama gimana sih? Ini kan ada tanggalnya, invoice date transaksinya. Nanti kan juga muncul di aging-nya juga transaksi ini. Yang bulan-bulan mana sih yang belum kita bayar? Yang tadi tuh yang di AP atau di report? Supplier, Mas. Yang tadi kan supplier. Yang belum melewati 30 hari. OD itu overdate, bukan overdosis ya. Di mana? OD Enggak di sini. di supplier tadi. Di supplier tadi ada di situ. Nah, nanti di sini kita pilih di sini yang mana yang mau kita buatin pengajuannya dulu. Klik kanan, mark item, sobar udah bisa. Kemudian di sini ada assign payment voucher. Jadi untuk membuat pengajuannya nanti. Oke, kita klik assign payment voucher. Nanti di kolom bintang di sini ada tanda P. Apa sih arti tanda P? Arti tanda P itu adalah transaksi ataupun hutang transaksi yang udah kita buatkan untuk assign payment voucher atau pengajuannya. Bukan payment ya. Kalau payment nanti beda lagi. Di kolom outstanding ini akan 0, akan pindah ke kolom payment. Contoh, kita pilih bank kodnya, nanti kita bayar menggunakan bank apa? Banknya hotel, misalkan BRI. Cek deh, Pay type itu maksudnya cek. itu nggak bisa dirubah. Oh. Yang ngaruh nanti bukan di pay tab di sini, tapi tetap di bank code. Cek date, kalau misalkan dia pembayaran menggunakan cek, kan biasanya ada tanggal ceknya bisa dicairin tanggal berapa. Kemudian nomor ceknya nomor berapa. Ini cek dari siapa? Dari kita lah. Kita ke. Dari hotelnya ke supplier, bisa dicairinnya di tanggal berapa. Oh, dia nanti cek ini langsung bawa supplier itu Supplier ke bank, Oh. yang nyariin ya si supplier. Terima, ini untuk pembayaran bla 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 atau untuk apa? Terserah remarknya dari si user. Pembayaran TV atau apa? Itu nggak pada itu. Kalau Nggak perlu itu. Oh, jadi jumlah yang dibayar itu nggak ada. Enggak. langsung Ya kan bisa totalnya langsung ini ya? jumlah yang dibayar 8 juta ini. Kita nggak perlu lagi masukin di sini. Jadi yang bertahap gitu ya. Nggak. Misalnya ada yang misalnya. Kita hanya ngisi tipe apa namanya banknya, bank apa, sama cek kalau misalkan dia bayarnya menggunakan cek. Oh, jadi nggak bisa kalau misalnya misalkan 8 juta, oh kita bayar selama 3 bulan, jadi dibagi 3 gitu. Nanti itu ada lagi. Oh, ada lagi. Oke. Kemudian kita oke. Nanti ada tandanya nih P. P itu baru dibuatkan pengajuan atau assign payment vouchernya doang, tapi belum dibayar. Kalau udah dibayar beda lagi, kolom outstanding akan 0,
transaksi outstandingnya itu akan masuk pada posisi kolom si paymentnya, dan warnanya berubah jadi merah. Oke. Ya nanti di sini kalau misalnya udah dibayar, kita mark lagi, kemudian kita pay. Tinggal kita di sini kalau ada check date-nya atau apa, kita tinggal remark-nya kita bisa isi lagi. Receive itu maksudnya. Ceknya diterima tanggal berapa sama supplier. Cowoknya ini trade-nya pada debit, kreditnya pada si bank. Bunuh si AP engine-nya, ngurangin saldo dari bank hotel. Ya. Baru udah lumayan ngerti kalau di AP sih. Ilmu di Saranam dia. Belum ke sana belum. Mau bunuh diri. Bertapa dengan Belum salah. Oke. Kemudian oke. Sebulan lebih gue di sana. Kalau ada kayak gini, kita lihat di sini bulan apa, kita bayarnya bulan apa. Ini belum closing, udah dibayar di bulan 3, nggak akan bisa. Ya. Coba paymentnya di tanggal itu disesuaikan dengan kecuali di gini cuy, sekarang bulan Januari ya, tapi itu utang di Februari kan, nggak masalah. Nggak masalah. Kalau yang lo bilang tadi sih, misalkan dari 1 juta ini mau dibayar misalkan dalam 3 bulan, sini ada menu namanya split. Jadi di sini kita bisa split, kita bisa bagi jadi berapa. Misalkan pembayaran pertama 1 juta. Tuaga Patmana. Oke. Kemudian yang ini kita buat yang satu 370, yang satunya lagi misalkan, atau ini dibagi 2 lah. Tinggal lo klik lagi, arahin ke sini yang lo mau split, bagi, kemudian pin split voucher. Tinggal lo bagi 2 di sini, 670 bagi 2. 335 ya. Asli 300 lah bukan? Hah? Kan nggak bagi 2, cuma 300 lah. Ya berarti yang satu nanti 370. Receivingnya sama, vouchernya sama, invoice-nya juga sama. Tinggal payment aja satu-satu. Oke. Kemudian debit note, play debit note. Play debit note ini fungsinya untuk ngoreksi atau ngebunuh tadi yang transaksi plus minus. Nih kayak gini. Kenapa kita harus menggunakan apply debit note? Supaya dia nggak muncul terus di agingnya. Sebenarnya nggak masalah itu nggak di apply debit note karena udah 0. Cuma supaya rapi dan nggak muncul terus di agingnya yang plus minus. Sama dengan merah yang di air ya. Ya. Jadi sama di sini kita klik kanan map. Nah ini salah nih vouchernya. Harusnya ini bukan buat di debit note, ini salah, dia buatnya di debit note yang bener. Padahal itu dari Inventory. tapi dibuat manual di debit note. Makanya di sini ada D. Itu D itu hanya transaksi yang dibuat dari debit note.
Oh ini dua-duanya dibuat di sana ya? Iya. Makanya nggak ketemu jurnalnya nanti. Kalau transaksi visi posting atau si receiving nggak, depannya nggak ada D, langsung nomor. Ini terserah Hmm. kacau. Jurnalnya banyak yang salah. Debit note yang dari inventory sama yang dari AP itu sama nggak sih? Ada di duluan. Sama. Apa itu artinya? Sebenarnya aku mencintai siapa, itu artinya. Gausu Woni Daudi IZC. Beritahulah aku sebenarnya kamu mencintai siapa. Pura-pura gak baca. Ya aku tahu jawaban kamu. Membalas gitu kan. Mulai soto deh. Tanda seru. Dan yang lain yang kamu pilih begitu. Serah kamu mau ngomong apa. Di Singapura. Percuma aku jujur juga. Nah, jadi fungsi dari debit note kalau ada plus minus langsung bunuh pakai apply debit note. coba. Ya ini salah, gimana mau coba? Nggak ada yang salah ya. Ini itu Yang Berarti tadi, dia yang plus itu kan semua. bukan 18 tadi. yang tadi. Panjang itu. Lo bisa coba ya ntar. Nanti jadi satu dia nanti kan. Kalau yang mes. Nih kalau pembayaran menggunakan cek nanti diinput juga cek nomornya, nomor ceknya nomor berapa. Sama seperti tadi waktu mau payment. Kalau pembayarannya itu menggunakan cek. Tapi kalau nggak pakai cek ya nggak usah diisi. Tapi kalau yang cek ini kalau sudah kita isi ketika payment nanti nggak perlu lagi dia diisi cek nama. Setelah ini ngisi setelah kita payment. Setelah kita payment, kok kembali? Iya. Kan di payment di sini muncul. Kita isi nomor ceknya. Nah, Sewaktu udah payment juga harus diisi juga. Fungsinya tuh Supaya nanti dia muncul di bank reconcile. Di AP ada namanya bank reconcile. Bank reconcile itu untuk kita bisa tahu kita bayarnya itu di tanggal berapa aja. Fungsinya hanya itu doang. untuk pembayaran cek. Baru Iya. Kalau yang nggak diinput cek di sini nggak akan masuk di report bank reconcile AP. maksud benar tapi bagusnya gimana? Kita langsung input dulu di sini kalau misalnya itu payment menggunakan cek atau gimana? Sewaktu di sana kita kan pertama sewaktu payment dulu isi dulu. Itu hanya untuk munculin supaya nanti muncul di report bank reconcile doang. Iya. yang Itu hanya untuk cek. Oh, yang ini. Bagusnya gimana? Payment dulu baru Payment dulu emang. atau kita isi dulu ini bisa nggak? Isi dulu baru kita Bisa payment. aja, tapi kalau gue selalu payment dulu kalau ada yang cek, tapi jarang yang pakai cek. Semua kan sekarang gunanya bank transfer. Ini apa nih maksudnya? Payment voucher over one number voucher. Lu atas bilang atas itu ada ini. Mau lima kan baru. Yang mana atas? Itu yang di mark hilangin. Mau ngapain lo? Mau bayar? Ya udah, di kanan terus payment. Sama, kayaknya sebelumnya udah ada yang di mark juga tapi di atasnya. Udah diinput nih. Lo mau ngapain? Katanya dia mau payment. Coba close dulu nih. Itu emang udah dibuat assign payment vouchernya. Gua sama dia.
kan urut dari pojok. Baru sini lihat sih dari situ nih ini perak baru lebih bukan Kamu cek coba. cek tanggal cek ini 31 Tanggal apa minggu depan lah ya kan cek tuan bisa jadi minggu depan ini satu dulu kemudian karena tanggalnya kita sesuaikan Januari dan payment tinggal ini lagi Ini cek yang di sini. Ini aku cek. Please sorry. otomatis ya udah otomatis ya Iya. tinggal digituin doang Oke doang. sama sih kenapa harus kenapa nggak otomatis deh nggak perlu di ini mau jadi hilangin aja gitu Nggak perlu harus diinput ini. Ya itu mungkin dari sana gitu. Apa memang ada cek yang memang nggak perlu dimasukin ke uang konsul ini? Enggak. ini cancel payment Vision. Tapi ceknya udah change. salah kenapa cairin nih kembali di biru di sini ada lawannya di sini kan nggak ada kalau ini Hah? langsung dia nggak ada ini Ya kan lawannya tadi dicoba lo klik kanan. di cancel ini pun bisa ya cancel kesannya Bisa. misalnya ntar Wrong payment atau apa. langsung payment nggak bisa lagi harus diisi lagi desain dulu nggak bisa kan karena belum desain Kalau belum desain lo gimana mau cancel assign? Orang lo dibuatin dulu belum. ini nggak pakai cek Lo belum bayar, lo mau tarik lagi duitnya ya nggak akan bisa lah di bank. Bank juga nggak mau rugi. gimana Ya kan sama aja, lo belum bayar ke bank. nah Tapi lo minta balikin sama bank duit lo. belum ada Ya iya sama kayak gitu lah. ini belum diubah nih Nah itu kalau nggak dirubah yang tadi di desain reportnya SQL tadi nggak akan bisa ngeprint. masih siom selanjutnya bisa kita pay udah kuah cerai lah Cerai lah. ayo Guna daripada config, lepas tuh awal tuh bisa juga di sini ada lepas tuh bisa dicoba lagi transfer voucher transfer ke tempat lain dari supplier A ke supplier B. Sama. Kalau udah sampai situ dia baru tahu, baru ngeh salah, ya berarti AP-nya sama aja bohong. berarti ini semua lawan yang ini semua yang ada ini itu lawan ini semua ya cancel ini semua kan Iya, yang ada tanda panah balik itu adalah cancel cancel debit note cancel receive check kalau misalnya assign payment, cancel check, sama cancel pembayaran. ini generate holding nggak perlu ya Enggak. sama ini generate Nggak usah. nggak perlu ini nggak perlu ini Jangan kan teman-temannya ini kan Iya, 3 itu nggak usah. cek tadi kalau ke payment Coba udah canggih di AP itu, nggak bisa training. Ini di back office ya. Ilmu saranam ya. belum salah dulu Oh, lu mau sih lu salah ya Sabar mau jadi kemaja expert. tanpa saya mau jadi owner dan di Pak Erik Ganti Pak Nordin. ini Ngomong-ngomong, si Taufik ada WhatsApp gak? Rangga? Kapan gitu? Saya belum dapat subscribe icon. Enggak ada.
Nah, itu untuk kalau udah menerima ceknya gitu ya, tanggal berapa ya? Berarti sama kayak itu di. Supaya nanti muncul di report bank Rekonsel. Kalau input cek number kan. Ya. Kalau untuk Tanggal dia ini receipt. ngambil, tanggal si vendor yang ngambil ceknya ya. Diterima sama si siapa? Suppliernya. Mau lihat yang sudah Kita dibayar. sudah melakukan pembayaran dalam 1 bulan ini berapa juta sih, kemudian ke supplier mana aja. Gitu. Mana sih bahkan? Kalau print cek ini sama dengan yang tadi juga. Sama, jadi kita bisa nge-print lagi lewat dari situ. Tapi kita kan harus tahu dulu nomor. Iya. Kalau di sana kan kita bisa pilih supplier langsung, klik kanan, reprint. Lebih enak ke sana ya. Iyalah. Ini generate IP ini nggak perlu ya. Nah, itu nggak ada license-nya juga di Indonesia. Sama di ini Bang Rekonsel Internet ada. payment itu kalau kata Cek Gunudin Oh ini dia untuk ini ya, untuk Bank Rekonsel. Jadi kita pembayaran Bank Mandiri itu kita udah melakukan pembayaran itu berapa juta sih ke supplier mana aja. Di sini pilihnya per tanggal, tapi nanti di reportnya muncul dalam 1 bulan. Oh ini dia, yang tadi saya payment tadi ya. Nah, yang di sebelah kiri dipindah ke sebelah kanan. Ini pakai cek, ini yang nggak pakai cek. Harus Jadi, ada lah. Nanti kalau yang nggak ada itu nggak akan muncul. cek ini. Oh. Tapi nggak wajib kan? Sini jarang dipakai, Jadi kalau misalnya kita nggak pindahin, dia nggak akan muncul di report. nggak muncul di report. Oh, jadi kita seperti ini dia akan ini ya, save. Nanti akan muncul di report. Muncul di report Bank Rekonsel. Kalau misalnya dia salah, gimana? Hmm? Kalau dia salah, putar lagi di save. Nggak bisa lah, udah di-save. Kalau udah di-save nggak bisa dibalikin lagi kalau Bank Rekonsel. Kalau ini gimana nih? Kan itu udah sesuai ini, sama dengan apa? Transaksi kita bayar itu kan hanya untuk munculkan di reportnya doang. Kalau kita mau cancel lagi ya di paymentnya kita